Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang reformasi masa Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Tahu nggak sih, Presiden Abdurrahman Wahid adalah Presiden Indonesia yang paling nyentrik loh. Bahkan beberapa kebijakannya dianggap kontroversi dan nyeleneh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Kamu tahu kan, kalau Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia keempat. Tahu dong pastinya. Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilih deh jadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzahas. Kemudian dilantik pada 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Kedua, Departemen Sosial dibubarkan karena dianggap sebagai sarang korupsi. Ketiga, menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. 4. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Kelima, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Keenam, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Nah, ini kebijakan yang paling kontroversi. Sejak Gus Dur mencabut peraturan ini, bibit-bibit komunis mulai bersemi di Indonesia dan dampaknya sangat fatal. Ketujuh, membekukan MPR dan DPR. Walaupun lembaga tinggi ini jadi sarang koruptor, tapi nggak etis juga sih sampai membekukannya, karena gimana pun ini kan wakil rakyat. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik dibandingkan dengan era sebelumnya. Misalnya nih, laju pertumbuhan PDB nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi negara mulai positif. Laju pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai 5% membuat Indonesia menuju pemulihan perekonomiannya. Tapi nih ya, ternyata banyak loh pihak yang tidak senang dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur terlalu sering menuai kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan-lahan menurun. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada 23 Juli 2001. Puncak jatuhnya ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7/MPR/2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Semoga video kali ini bisa menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.